para pengusaha pun sudah sampai tempo hari PSBB, kalau diteruskan, mereka juga mengatakan mereka akan bertahan sampai bulan Juni saja. Yang terkena dampak atau para pengusaha, donatur, dan semuanya, itu dalam proses perjalanannya saya yakin akan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, ini buat Pak Udi nih. Pandangan Pak Udi mengenai orang yang nimbun masker di tengah pandemik ini gimana? Apakah insting mereka untuk mengatasi ekonominya yang sedang down itu lumrah? Jadi kan ya biasanya kita kan selalu menganggap bahwa keluarga itu yang nomor satu. Jadi kita harus rela melakukan apapun demi menyelamatkan keluarga. Nah, ini gimana Buddhism atau Pak Udi melihat hal seperti ini, Pak Udi? Ya, kalau saya pribadi kalau melihat dalam kondisi pandemik seperti ini, ada masih orang secara ekonomi yang cukup ya, dikatakan dia menimbun. Ya, itu tadi pertanyaannya ya, menimbun barang atau apa ya? Oke. Sebenarnya untuk orang menimbun barang atau apa di dalam hukum ekonomi ya, kalau wajar dalam kondisi normal itu wajar-wajar saja, ya. Tapi kalau kondisi saat ini yang kita katakan sudah pandemi seperti kayak gini, ya, apalagi kalau kita coba lihat ya, seperti kayak sampai Jack Ma pun mengatakan tahun ini sampai akhir tahun ini mungkin, jangankan kita katakan kita untuk untung, ya, kita bisa selamat dari pandemi ini aja kita sudah beruntung. Ada orang yang sampai dia harus menimbun atau apa. Kalau saya pribadi dari kacamata saya sebetulnya kurang sepaham dan tidak setuju. Ya, jangankan menimbun, dengan harga tidak normal saja, saya sudah tidak mendukung. Contoh, seperti kayak kita katakan di grup WhatsApp. Ya, grup WhatsApp begitu banyak orang kadang-kadang waktu itu kita masih beli APD karena dari KBI sendiri kita kan ada untuk posko bantuan untuk ini. Waktu itu saya sendiri juga harus melobi, mencari barang atau apa. Sampai juga tanya yang mereka yang masuk dari misalnya import dari luar masuk sampai Indonesia berapa. Import masuk sampai Jakarta butuhnya waktu sekitar 10 hari sampai 2 minggu. Itu baru sampai Jakarta. Nah, mau lebih cepat punya itu bisa sekitar 1 minggu. Masuk sampai Indonesia dengan harga lebih kurang, waktu saya masih ingat sekali waktu itu dipatok harga sekitar 180.000. Tapi di sini ada orang yang dia punya dijual sampai di atas 300.000, 400.000. Mau suruh saya, Pak Hudi tolong Pak ini diiklankan, masukkan di grup atau apa. Saya katakan harganya harga agak normal, harganya harga agak wajar. Jadi bagi saya kita boleh cari untung, boleh cari untuk ibaratnya dalam hukum ekonomi harus ada budgetnya atau apa untuk supaya kita balik modal dan segalanya. Tapi dalam kondisi kayak gini itu bagi saya tidak ada satu dari hati kecil itu saya tidak pernah mendukung. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaan ini dibuat bagaimana untuk kita orang-orang yang untuk menimbun barang atau apa, ya saya kembali lagi serahkan kepada pemerintah. Kalau pemerintah yang arif, yang dia punya satu patokan atau apa, pasti mereka akan kena. Contoh seperti kita katakan waktu pertama, masker itu harga sebelum pandemik itu satu box itu yang isi 50 itu harganya lebih kurang 15.000 sampai 20.000. Tapi begitu pandemi datang itu jual satu box itu sampai harga 300.000, 400.000 itu dijual orang. Bagi mereka, oh ini kesempatan, saya punya uang, saya bisa stok banyak. Begitu masuk gudang mereka, mau keluar aja nggak berani. Karena apa? Karena waktu itu sudah punya peraturan, siapapun yang menimbun atau apa akan dipidanakan. Nah inilah kita katakan negara kita negara hukum, ya. Kalau seperti penimbun atau apa, apabila yang kita katakan makanan pokok, sembako dan segalanya, yaitu bukan ranah kita sebagai warga masyarakat untuk ini, tapi itu adalah ranah dari pemerintah. Oke, Pak Budi. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya mungkin? Ya, ini pertanyaannya mungkin hampir sama dengan pertanyaan
dari Pak Ong Pendopo ya. Jadi kesan pesan para donatur, ini pertanyaan untuk Mas Yuska sama Pak Udi ya, yang berdonasi kepada KBI dan Gus Durian di pandemi ini apa kesan pesannya itu, mereka ada ngomong apa segala macam, atau mungkin menyatakan wah terima kasih sudah diajak atau segala macam gitu ya. Padahal mungkin padahal para donatur ini kan kondisi ekonominya juga kurang baik gitu. Ini kan kalau seharusnya kan biasanya kan yang kita lihat tuh orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih itu biasanya yang bantu kan gitu. Nah ini malah mereka itu kesusahan malah bantu. Nah ini mungkin menyambung dengan pertanyaan dari Pak Ong Pendopo itu, kita memang mungkin di bagian lapangan ini semangat ya untuk bagi apa segala macam dengan protokol yang kesehatan yang kita ikuti ya. Tapi seberapa kuat sih donatur itu mensuplai kita? Nah itu mungkin pertanyaan buat Pak Udi sama Mas Yuska. Mungkin Mas Yuska dulu. Silakan Ya. Mas. Oke. Jadi begini, sebenarnya bentuk-bentuk bantuan karitatif itu kan bukan solusi yang paling ideal. Jadi kalau bicara tentang bencana, itu kan ada beberapa tahapan. Tahapan tangkap darurat bencana, terus kemudian survival sampai pada tahap rehabilitasi. Nah, bentuk-bentuk bantuan yang sifatnya karitatif seperti bantuan sembako dan lain itu sebenarnya lebih tepat pada posisi respon darurat sebenarnya. Jadi ketika begitu bencana meledak gitu ya, terus kemudian banyak orang. Nah, kita itu sebagai manusia itu kan diberkahi kelebihan istimewa dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia itu dibekali dengan kemampuan adaptasi, kan begitu. Nah, artinya bahwa pada proses-proses perjalanan berikutnya kita juga mesti memikirkan, mencari solusi bagaimana secara sistem kita bisa membenahi atau mengatasi kesalahan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Nah, kalau kita menilai sebenarnya tidak semua sektor ekonomi itu terdampak oleh bencana sebenarnya. Pada masyarakat agraris itu yang pertama yang menyangkut usaha-usaha industri yang bersifat makanan pokok itu tidak terganggu. Umpamanya para petani dengan berasnya itu mereka tidak terganggu. Atau para pengusaha garam, atau pengusaha kopi, orang tetap ngopi kok selama pandemi COVID. Bahkan penjualan online juga semakin meningkat, kan begitu. Nah, dari mereka lah sebenarnya bantuan-bantuan itu berjalan. Nah, di satu sisi saya juga pernah ngobrol dengan salah seorang pengusaha, saya bilang, Pak, sampean kok api ya? Kok banyak bantu? Iya Mas. Dia melaksanakan bantuan itu tidak hanya untuk luar, dia membantu itu seluruh yayasannya itu, seluruh warga di samping-sampingnya itu didahulukan. Terus dia bilang, ini sebenarnya saya namakan jaring pengaman sosial, Mas. Jadi supaya warga itu mau membantu dengan terdekat dulu. Artinya bahwa kalau dari lingkungan sekitar itu secara sosial itu tidak berjalan, mereka akan terbantu. Ada beberapa komunitas Katolik ini menamakan komunitas gotong royong, teman. Itu juga mendorong mereka membantu saling tetangga, bantu saling tetangga. Nah, ini adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam masa rehabilitasi. Kalau secara struktural, kita tentu berharap negara bisa melaksanakan penyesuaian-penyesuaian tentang peraturan dagang, peraturan industri, dan lain-lain itu mesti harus dilakukan, harus tetap ada yang mendorong. Jadi saya pikir ada yang bergerak di wilayah karitatif, ada yang bergerak di wilayah mendorong, memberikan masukan, dan mengkritisi kebijakan pemerintah dalam menangani masalah COVID. Jadi saya tidak terlalu berpikir pesimis ya tentang bagaimana keberlangsungan dari pandemi COVID ini. Saya yakin kita semua akan bisa menyelesaikan, dan ada beberapa usaha yang memang jatuh. Sektor pariwisata paling terpukul dalam hal ini, sangat terpukul. Hotel, travel, sangat terpukul karena mereka yang paling banyak mengalami kerumunan orang dan lain-lain itu mereka pasti mengalami. Tapi di satu sisi
orang tetap makan lah, tetap ngopi, tetap berlebaran dan lain itu tapi berjalan. Nah, dari dua kelompok industri yang seperti ini, itu saya pikir bisa saling bersimbiosis dan pemerintah memberikan banyak eh, kompensasi atas bencana. Saya harapkan begitu ya, karena kalau sudah ngomong negara itu kan di luar kemampuan kita. Karena ada beberapa kebijakan yang saya setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, itu kan tetap harus disuarakan, makanya kita harus berani bersuara. Para pengusaha juga begitu, akan bisa menyelesaikan. Dan intinya saya tetap menganggap begini, para donatur itu, dalam pikiran saya, mereka tergerak untuk membantu, karena memang mereka merasa bahwa itulah yang cara yang paling mereka bisa lakukan saat ini untuk membantu para. Mereka tidak akan berpikir tentang mereka harus tidak bekerja, apakah beri pekerjaan, kan juga tidak mungkin semuanya kan begitu. Ya paling bisa kita memberi bantuan mereka agar supaya mereka bisa bertahan hidup beberapa hari sambil mereka mengatur masa depannya sendiri, kan begitu. Paling bisa dilakukan itu adalah bentuk-bentuk bantuan yang sifatnya karitatif pada saat ini. Jadi ya, tapi harapan saya sih bantuan yang sifatnya bantuan seperti sembako ini satu saat ya harus berkurang, karena ini kalau dilanjutkan juga kurang bagus begitu loh. Jadi harus ada suatu keadaan yang berubah, mereka bisa berjalan. Kalau umumnya dulu mereka kalau dulu mereka bisnis levelnya mati ya mesti kasih banding setir, cari usaha yang lain yang mungkin bisa kira-kira bisa mengikuti mereka. Tapi saya pikir ya semua pasti ada untung dan lebihnya. Itu dari saya sih. Dari Pak Budi, langsung. Oh ya, kalau saya lihat tadi semua sudah dijawab oleh Mas Yuska ya, tapi nggak apa-apa, saya lihat dari segi yang kita pelajari. Saya saat ini saya terima kasih kepada seorang guru ya, saya katakan guru kehidupan saya. Beliau adalah seorang tokoh ya, boleh dikatakan pengusaha sukses, tapi dia sangat low profile, yaitu Bapak Wahyudi Gatot ya. Kebetulan dia sering mengajarkan di dalam kita bersosialisasi atau buat sosial, kita bagaikan air mengalir saja ya, jadi tidak bisa dipaksakan. Tapi air itu sifatnya lembut, dia bisa mengisi sendi-sendi kehidupan sampai di mana celah-celah yang paling kecil. Ya. Dan dia juga mengajarkan kita bagaimana kita sebagai pelangi. Ya, ibarat kalau kita mau membantu, dengan satu orang aja kita mampu. Tapi kalau 10 orang bisa bantu, itu kan jauh lebih baik. Apalagi kalau ada 1000 orang. Ya, jadi seperti kayak tadi yang dikatakan pertanyaan, mungkin pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan berakhir, masih lama atau apa, ya. PSBB juga sudah dilonggarkan, sekarang masuk new baru atau apa, segalanya itu adalah ingin pemerintah supaya bidang ekonomi ini bangkit kembali. Tapi bagaimana untuk membangkit, seperti tadi Mas Yuskal juga mengatakan, tidak semua bidang ya terpuruk di pandemi ini. Seperti tadi yang dikatakan petani, atau misalnya mereka yang punya kebun buah atau apa, sekarang buah malahan menjadi primadona, ya, jadi berapa banyak pun yang dipanen itu pasti akan dibeli orang. Kenapa? Karena orang merasa ini makan buah vitamin bagus, kita punya imun naik atau apa, itu tidak terdampak. Tapi ada hal-hal yang dikatakan yang tadi dampak yang seperti tadi dikatakan seperti pariwisata atau perhotelan atau apa. Tapi juga kalau yang jeli, mereka juga tidak terlalu terpuruk. Bukan berarti mereka tidak kena, tapi mereka dia lebih sifat mengambil inisiatif bagaimana yang dulunya mungkin kita kalau misalnya jalan-jalan harus dengan orangnya pergi ke sana atau apa. Sekarang pariwisata juga ada dengan virtual bisa, atau hotel-hotel dulu harus mengharapkan orang datang tidur di sini, makan di sini. Saya lihat seperti ada juga hotel, malahan dia daripada karyawannya dirumahkan, tapi dia dikaryakan. Mereka tuh disuruh lomba cari menu yang apa dengan harga yang terjangkau, tapi higienis, dan dia bisa untuk mengirim, sekaligus mengirim sampai ke rumah pemesan-pemesan. Ya, inilah kita katakan. Jadi saat ini adalah kita katakan harus lebih inovatif, menggunakan teknologi. Ya, jadi kalau ditanya sampai kapan donatur bisa untuk ini, kalau bagi saya itu sebagai ya dari belajar dari ilmu kehidupan ini adalah bagikan air mengalir sajalah. Ya, karena
para pengusaha pun sudah sampai tempo hari PSBB, kalau diteruskan, mereka juga mengatakan mereka akan bertahan sampai bulan Juli saja. Ya, nah, jadi apalagi kita sebagai penggerak yang kita katakan yaitu bantuan sosial, ya kita sebanyak mungkin yang kita katakan kita bisa ngajak lebih banyak orang dalam hal ini, kalau bisa ya satu bantu satu itu jauh lebih cukup. Ya, jadi bukan harus kita harus sampai ngoyo gimana atau apa juga nggak bisa ini kan ya. Jadi lebih baik adalah bagaimana bukan memberikan ikan, tapi adalah bagaimana menyediakan KL, bagaimana mereka cara bisa mancing ikan. Terima kasih. Ya, tadi kan dari sisi donatur ya. Kalau dari relawan gimana Pak Udi? Teman-teman di tempatnya Pak Udi itu apakah siap misalnya katakanlah 5 bulan lagi harus paksos terus? Oh, kalau dari relawan kita senantiasa tetap optimis ya. Kebetulan pertanyaan ini tadi yang dari Pak Ong Pendopo ya. Pak Ong Pendopo ini juga termasuk salah satu pengurus di KBI. Dia adalah wakil sekretaris ya untuk posko ini. Beliau juga setiap hari ikut pantau. Jadi kita sebagai tahap pertama untuk dari KBI 100% uang yang masuk itu adalah dari akhir bulan Maret itu kita 100% sampai tanggal 21 Mei itu adalah semua APD atau alat-alat kesehatan untuk bantu ke rumah sakit dan ke puskesmas. Tapi setelah tanggal 21 Mei itu adalah tahap kedua. Tahap kedua kita adalah bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Ya, jadi masyarakat terdampak kita beli dalam beberapa barang 7 macam dikemas dalam satu box ya, itu kita masuk itu adalah 7 makanan pokok untuk ya orang-orang Jawa Timur lah. Orang Jawa Timur saya lihat, saya waktu datang Surabaya setiap kali makan harus ada kerupuk. Tanpa kerupuk kok rasanya agak nyaman gitu. Ya, makanya kita 7 macam itu juga ada kerupuk, yaitu kerupuk bocah tua juga salah satu sponsor untuk bantu kita di KBI. Jadi kita tetap optimis, Bunda. Nah, gimana kalau dari Mas Yuska, relawannya Gus Durian ini nyawanya sampai berapa bulan ini? Atau gimana cara ngatur seperti ini? Atau sudah ada planningnya? Aktivis Gus Durian itu sudah relawan 10 tahun loh. Ya, sejak 2010 sampai sekarang itu kan relawan. Artinya kan kalau bencana begini, itu kan berarti bentuk lain saja dari kerelawanan. Tapi kalau misalnya, kami sudah 10 tahun jadi relawan. Kan begitu. Nah, artinya bahwa memang, tapi semuanya kan memang perlu strategi. Jadi, tentu kita juga tidak ingin yang sifatnya membuat sifatnya itu karikatif itu mesti berubah. Semua itu harus ada peningkatan. Bentuk bantuan, bentuk program itu semua mesti dirancang, tidak hanya sekedar menolong, tapi kurang memberdayakan, gitu ya. Nah, jadi sama seperti bisnis, di relawan pun juga begitu, harus inovatif, harus kreatif, dan lebih bisa mensupport agar setiap manusia yang kita bantu itu bisa berkembang. Nah, termasuk ketika kita menyampaikan bantuan itu juga selalu kita sertai dengan informasi tentang COVID, teman-teman. Nah, itu kan semoga bisa memahami itu. Jadi ketika mereka harus hidup dengan normal, mereka minimal sudah punya pengetahuan baru tentang itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita harus selalu bersyukur bahwa manusia ini diberkahi oleh kemampuan untuk adaptasi. Jadi semua para pelaku, para yang terkena dampak atau para pengusaha, donatur dan semuanya itu dalam proses perjalanannya saya yakin akan beradaptasi dengan kondisi yang ada, termasuk dengan kondisi ini normal. Ya mungkin suatu saat selamanya mungkin kita akan pakai masker, kan bisa saja begitu. Atau mungkin selamanya kita akan rapat dengan online begini semuanya. Itu bisa saja terjadi. Nah, itu kan hal baru. Sama seperti ketika dulu handphone datang semuanya. Orang dulu pun teleponnya pakai pager, dari telepon biasa ke pager kemudian baru telepon lagi mulai ditinggal. Itu kan juga kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Nah, kita harus berpikirnya bahwa sama seperti di ajaran-ajaran Buddha bahwa semuanya ini kan tidak kekal, semua itu kan pasti berubah. Setiap masa itu pasti ada perubahan. Nah, kita pun juga harus bisa menyikapi setiap perubahan itu dengan baik. Jadi kalau secara mental bagi saya, ya gampang gumun, gampang kaget,
jangan gampang terkejut dengan semua perubahan. Jadi semua itu ada resikonya. Nah, perubahan ini mari kita terima dengan baik. Kita mesti bisa hidup dengannya sambil berharap suatu saat akan ditemukan vaksin coronavirusnya agar semuanya kita bisa disuntik antivirus corona. Begitu, dari kita bisa kumpul-kumpul lagi, ngopi di kafe, kemudian bikin acara di hotel dengan coffee break-nya itu, kan gitu. Saya kangen dengan itu sebenarnya, tapi sekarang tidak bisa. Jadi ya, saya tetap mengajak semua orang tetap berpikir optimis bahwa semua badai ini pasti akan berlalu. Begitu, Mas Mondo. Ya, enggak. Ini sebenarnya pertanyaan itu kan berarti kan para donatur yang ragu-ragu itu sekarang jadi yakin, oh ternyata timnya Pak Hudi ini nggak buyar tuh setelah COVID. Nah, itu juga sama. Berarti kalau berdonasi ke Gus Durian ini ternyata relawannya ini die hard semenjak 10 tahun yang lalu masih aktif gitu. Nah, itu istilahnya konfirmasi aja gitu loh. Jadi siap terus ya prinsipnya gitu loh maksudnya. Makanya Pak Om itu pernah datang kok ke posko saya waktu itu. Tapi waktu itu beliau donasi masker atas nama perkumpulan warga Huang kalau salah ya, kalau dengan saya begitu. Begitu. Oke. Ya. Kunci keberhasilan kita bisa selamat dari pandemi COVID ini adalah bila setiap pribadi punya pemahaman yang benar dan hidup sehat di tengah pandemi COVID-19.